Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, sebagai seorang mukmin kita meyakini bahwa Allah Ta'ala tidak menciptakan kehidupan ini untuk tujuan yang sia-sia. Allah Ta'ala akan mengumpulkan dan menghitung amal seluruh manusia kelak di hari kiamat. Allah Azza wa Jalla menjanjikan surga bagi orang beriman dan neraka bagi selainnya. Dan salah satu kenikmatan tertinggi yang disediakan Allah Ta'ala bagi orang mukmin di dalam surga adalah mereka dapat memandang wajah Allah yang mulia. Masya Allah. Nah pemirsa, hari ini insya Allah kita akan bersama-sama mengkaji bahasan tema tasawuf terkait memandang Allah. Seperti biasa sudah hadir di studio kita, ada gurunda kita semua, kita sambut Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Sehat Mbak Mila, seperti Mbak Mila. Alhamdulillah, juga. amin. Mudah-mudahan sehat afiat. Amin, amin. Walaupun nanti mungkin para pemirsa ada yang tengah sakit, kita doakan semoga Semua segera cepat sembuh. sehat ya Pak Kiai ya. Amin, amin. Terima kasih Pak Kiai sudah hadir. Bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, bahasan kita kali ini adalah Masya Allah ya, memandang Allah. Kalau kemudian dari bahasan sebelumnya kita bicara tentang kenikmatan abadi di surga, ini adalah salah satu bentuk kenikmatan yang ultimate saya rasa, kenikmatan tertinggi, memandang Allah. Nah bagaimana kemudian mungkin para ulama dalam hal ini, mungkin Imam Al-Ghazali ya, mendefinisikan, menggambarkan akan seperti apa ya kita itu bisa memandang Allah begitu. Silakan Pak Kiai. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa, mudah-mudahan di pagi hari ini kita berbahagia dan mendapatkan keberkahan. Amin. Amin. Menggambarkan tentang ru'yatullah, memandang Allah itu. Sesungguhnya dulu pernah ada untuk bisa kita memahami salah satu TV swasta itu bedah rumah. Bedah rumah itu orang yang rumahnya itu jelek, kemudian tanpa diberitahukan diajak dia menginap di hotel. Ya, misalnya dikajak belanja dan lain sebagainya, tapi rumahnya disulap. Iya, betul. Waktu dia tinggal di hotel itu, maka kesusahan dia itu hilang. Perasaan dia hidup sederhana, hidup dalam ketertinggalan, keterbelakangan itu hilang ketika dia tinggal hanya beberapa jam. Taruhlah 1 hari 1 malam tinggal di hotel. Nah begitu juga orang yang susah ketika dia masuk surga itu, maka kesusahan selama kehidupan dia 80-90 tahun hilang. Saking besarnya karunia itu menghilangkan rasa susah sakit itu tadi. Nah, salah satu hal yang menarik ini digambarkan bahwa ketika penduduk sorga sedang berbahagia, sedang senang-senangnya itu Allah menawarkan, mau tidak aku berikan kenikmatan yang lebih besar. Maka mereka bingung, ini aja udah. Bukankah ini sudah yang terbaik? Fatajallallahu binurih. Maka pada saat itu Allah bertajalli, menampakkan dengan cahayanya. Fayanzuruna ahlul jannah. Maka seluruh penduduk sorga memandangnya itu, maka kenikmatan sorga itu hilang. Tergantikan oleh itu ya Mas? Ya, jadi dengan memandang Allah itu, sorga itu menjadi hilang. Nah ini yang tadi Mbak Mila mengatakan, ini maksimalitas sebuah kenikmatan adalah ru'yatullah, memandang Allah. Nah kalau kita koreksi, kita korelasi dengan kajian kita yang lalu Mbak Mila, orang-orang yang ibadahnya ikhlas itu nggak penting masuk surga. Iya. Nggak takut dia dimasukkan ke neraka karena kerinduan saja. Kalau saja dia hidup bisa memandang Allah, maka apa artinya surga? Nah ini banyak orang yang kalau dalam pemahaman syar'i pada alam syariat itu mereka pengen masuk surga, menikah dengan bidadari, takut dari neraka, akan menjadi rendah kajiannya kalau pada orang-orang yang beribadah itu ingin mendapatkan mahabbatullah, kecintaannya Allah, ridha Allah. Maka dia nggak penting.
Karena memang pada faktanya penduduk surga itu ketika dia memandang Allah itu hilang. Kenikmatan surgawi itu hilang. Seperti orang yang rumahnya dibedah itu ketika dianjak 1 hari 1 malam saja sudah terbayar kesusahan kehidupan selama ini di rumah yang jelek itu tadi. Jadi betul ya Pak Kiai bahwa di awal waktu kita belajar, awal-awal saya belajar tentang tasawuf tuh kan sempat ada beberapa qawam yang kemudian disebutkan bahwa ada orang-orang yang itu tadi mahabbah ya. Iya. Dasar cintanya itu yang melebihi semuanya. Jadi udah nggak peduli lagi mau neraka, mau surga. Bukan itu tujuannya, karena memang tujuannya itu ridho Allah, pengen ketemu Allah ya, bahasanya begitu. Memang itu apa ya, kadar keimanannya juga sudah beda ya. Akan lebih apa ya, lebih maksimal ya. Even kita beribadah gitu, kalau niatannya kita ini memang karena untuk mengejar ridho Allah, ini untuk memang supaya Allah memang ridho dan kita bisa memandang Allah, itu akan beda ya Pak Kiai. Ya, para pemirsa, kita ulangi dulu ini ya kajian kita yang lalu bahwa akidah yang menjadi dasar kita untuk melakukan ibadah itu wajib nomor 1, ilmu tauhid. Kemudian setelah itu kita belajar syariat. Syariat inilah yang melahirkan orang itu hak dan kewajiban. Hukumnya ada. Ya, secara hukum apabila dia sudah melakukan pekerjaannya maka dia minta upah. Kalau dia sudah baik ibadahnya maka dia ingin masuk surga dan dia nggak mau masuk neraka. Pengen dapat pahala. Nah, kajian kita ini Gapai Kemuliaan Tasawuf Al-Ghazali ini sudah levelnya 1 tingkat di atas syariat. Maka pembahasannya bukan bagaimana sah, bukan bagaimana rukun dan syaratnya, tetapi bagaimana kualitas ibadah itu sudah tidak ada lagi motivasinya, motivasi upah itu sudah tidak ada. Nah, ini kajian di dalam tasawuf itu sudah lebih kepada menjangkau bagaimana apa yang dia lakukan itu dasarnya mahabbah, cinta. Jadi yang tertinggi dalam sebuah penghambaan itu adalah kecintaan. Dia melakukannya bukan karena kewajiban, tapi dia melakukannya karena cinta. Karena dasar cinta ya. Jadi ada orang makan itu karena memang perutnya lapar. Tapi ada orang melakukan makan itu bukan karena lapar. Karena memang dia mau memberikan kasihnya, refleksi cintanya kepada yang memasak. Akan beda. Kalau yang ini makannya karena dia lapar. Yang satu dia makan itu karena ingin membahagiakan yang si mau memasaknya itu tadi. Pasti beda ya. Nah, dan rasanya pun juga akan beda. Karena kenikmatannya bukan berdasarkan bumbu. Tapi berdasarkan pandangan mata, kecintaan itu yang menyebabkan makanan itu lezat. Akan terasa lebih. Iya betul. Ah, itu ilmu tasawuf. Makanya kan kadang-kadang kita itu merasa gini, ada istilahnya masakan ibu. Ya. Dibuat dari cinta. Itu yang kemudian membedakan masakan di rumah dengan kalau kita beli makanan enak di luar kan Pak Kiai. Itu karena dasar cinta itu tadi ya bahasanya yang membuat berbeda. Masya Allah, ini luar biasa kalau udah bicara soal cinta. Tapi kita harus sudah dulu Pak Kiai. Nanti kita lanjut lagi, masih ada banyak pertanyaan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali tentunya setelah jeda yang satu ini. Warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Nama saya Sulis, seorang ibu rumah tangga, dan saya tinggal di kota Bekasi. Saya ingin bertanya nomor 3, yaitu tentang memandang Allah. Bahwa Allah yang kita sembah selama ini di dunia itu ternyata tidak pernah terlihat. Dan nanti katanya kita bisa melihat, di mana kita bisa melihat Allah. Apakah kita melihatnya itu dengan mata seperti halnya kita memandang sekarang ini? Kemudian manfaatnya kita memandang Allah itu apa untuk kita secara pribadi? Dan bagaimana kita bisa mendapatkan kesempatan untuk memandang Allah? Demikian Pak Ustadz pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan bisa diberikan jawaban. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Memandang Allah. Pak Kiai, baru saja tadi kita dengar ada pertanyaan dari Ibu Sulis ya di Bekasi. Ini saya juga warga Bekasi, Bu Sulis. satu kampung ya. Pertanyaan tadi ada 3 Pak Kiai terkait memandang Allah. Yang pertama adalah apakah pada saat kita memandang Allah itu kita akan melihat dengan mata kepala kita sendiri? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah manfaatnya apa sih sebenarnya kalau kita nanti ya kita mendapatkan kenikmatan tertinggi ini untuk memandang wajah Allah. Dan yang ketiga bagaimana kemudian kita ini bisa berupaya ya sekarang untuk nanti kelak diberi kesempatan untuk bisa mendapatkan kesempatan bisa memandang wajah Allah. Silakan. Ya baik Mbak Sulis dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Allah menginformasikan di dalam Al-Quran itu. Walilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang melakukan kebaikan di dunia, al-husna. Mereka akan mendapatkan al-husna. Al-husna itu maknanya al-jannah. Al-jannah. Jadi orang yang berlaku baik, orang yang mengikuti aturan itu mendapatkan husna. Yang kedua, waziyadah. Ziyadah itu ada tambahan di lain surga. Nah, az-ziyadah itulah yang diartikan dengan ru'yatullah. Memandang Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah memandang itu dengan mata atau dengan hati, dan sebagainya. Ini memang di kalangan ulama-ulama tersendiri itu sudah dibedakan pada 2 pemahaman yang tidak sama. Satu kelompok yang mengatakan bahwa kan ketika kita meninggal, tubuh kita itu kan habis dimakan belatung, sirna. Tetapi ruh kita abadi yang ditaruh. Kemudian ketika kita di yaumul ba'tsi wan nusur, maka kita akan diketemukan lagi jasad dengan ruhnya itu, kemudian dia bangkit. Kemudian ruh dan jasadnya ini yang dikatakan ketika dia menikmati, ketika dia dibakar akan ditumbuh kembangkan menjadi yang baru sehingga dia bisa merasakan ini. Pemahaman yang pertama ini adalah pemahaman yang zahiran wa batinan. Maka dalam pengertian yang semacam ini dia akan melihat dengan matanya. Ada pendapat yang kedua mengatakan orang di alam kubur itu sudah mendapatkan raudhah min riyadil jinan. Ya, mendapatkan taman di taman sorga. Kemudian dia sudah mendapatkan hufra min hufarin niran. Cerobong di antara cerobong api neraka. Nah, yang merasakan apanya? Kan tubuhnya sudah tidak ada. Maka ulama-ulama mengatakan pada saat itu yang merasakan kenikmatan itu ruhnya. Ruhnya yang sudah merasakan. Lalu ketika dia nanti di yaumul ba'tsi wan nusur itu, maka paham itu menjadi 2. Jadi ada orang yang mengatakan lahir batin seperti kembalinya kita seperti di dunia ini. Maka insya Allah itu maknanya yanzuru bi'aini. Dia akan melihat dengan hatinya. Tetapi kalau orang yang pemahamannya itu bahwa kehidupan itu adalah kehidupan arwah, maka cara memandangnya tentu saja tidak dengan mata ini. Karena arwah itu tidak ada fokus, tidak ada fisik. Sehingga untuk menggambarkannya itu kenikmatan adalah kenikmatan yang metafisikal. Nah, tapi kalau saya dari 2 pemahaman itu cenderungnya kepada yang pertama. Jasad itu hilang dikembalikan kepada asalnya karena memang aslinya dari bumi. Tetapi ketika nanti yaumul ba'tsi wan nusur, ketika ruh dikembalikan, maka dia akan kembali lagi. Karena ayat yang menjelaskan penduduk neraka di dalam neraka itu ketika sudah hancur dikembalikan lagi menjadi kulit yang baru, itu maknanya lahir batin. Berarti dia bisa melihatnya dengan mata. Itu pembandingnya. Nah, yang ketiga, apa sih manfaatnya kita memandang? Jadi kalau kita ditanya manfaatnya, maka kita bisa merasakan kenikmatan yang tidak ada di atasnya kenikmatan lain. Sudah, itu paling puncak. Ya, jadi kalau Mbak Sulis pengen tahu, adakah sesuatu kenikmatan yang tidak ada lagi di atas kenikmatan adalah ziyadah atau ru'yatullah, memandang Allah, enggak ada. Ya, tadi pengantarnya kita sudah bahas, kenikmatan sorga itu hilang. Jadi bisa dibayangkan tidak ya memandang itu.
Seorang suami ya seperti Mbak Sulis ini, suaminya pulang maka harapannya ketemu sama istri, maka itu adalah maksimalitas sebuah kenikmatan ketika dia memandang sang kekasih. Masya Allah. Nah begitu juga ketika kita yang selama ini abstraksi kita memandang Tuhan itu, tapi sesungguhnya nanti kita akan diberikan, ditunjukkan bagi orang yang beriman. Ya. Masya Allah. Jadi artinya apakah semua orang beriman ini juga akan mampu memandang wajah Allah, ataukah ini hanya diberikan pada orang dengan privilege khusus, Pak Kiai? Nah, sama bahasannya dengan yang lalu, kenikmatan sangat ditentukan dengan ibadah. Kecantikan, kenikmatan ditentukan oleh ibadah. Maka berapa kali dia berjumpa dengan Allah itu, bima kasabat aidihim. Tergantung juga amal ibadahnya. Di dalam tasawuf digambarkan itu oleh ulama-ulama yang lain juga memberikan gambaran. Ada orang yang sepanjang kehidupan di sorga hanya satu kali. Hanya ada yang 1 tahun sekali untuk menggambarkan ritme pertemuan gitu. Ada yang sebulan, ada yang seminggu. Ada yang setiap hari dia bertemu dengan Allah. Bima kasabat aidihim. Jadi kalau ukuran sorga itu ukurannya di dunia aja deh. Jadi orang yang lebih banyak mana melihat HP dengan lihat Al-Quran umpamanya. Maka dia akan menjadi ukuran tingkat kecintaan dia kepada Tuhannya. Tanya aja banyak lihat HP apa banyak lihat Quran umpamanya. Jadi malu ini. Betul. Jadi ya kan otokritik, betul. Ya faktual. Betul. Itu tadi di akhirat itu seperti itu. Itu kayak ya memang tinggal manen ya bahasanya begitu ya Pak Kiai. Apa yang kau tanam di dunia ya udah kita tuh tinggal nanti memetik deh gitu. Makanya kita mau nanam apa nih di sini, kita rawat nggak ya gitu ya Pak Kiai bahasanya. Betul, karena ini darul amal, waktunya bekerja. Nanti sana darul jaza. Waktunya memanen bahasanya gitu. Aduh, Masya Allah. Pak Kiai, jadi nanti pada saat saya tuh kadang ya namanya kita kan berimajinasi ya Pak Kiai. Kalau misalnya Allah kemudian menampakkan wujudnya gitu ya. Bagaimana gambaran kita ya? Apakah kita memang langsung bersujud? Apakah memang kita seolah... Kan begini, saya pernah dengar cerita, mungkin kita juga sudah familiar. Pada saat kemudian Allah menampakkan di depan Nabi Musa. Nabi Musa sampai nggak sanggup, pingsan gitu ya. Mungkin ya akan berbeda sih ya kalau di surga. Tapi apakah kita juga akan bersujud kemudian atau kita bisa melihat wujudnya dengan sempurna atau bagaimana ya Pak Kiai? Nah ada koreksi sedikit. Ketika Nabi Musa pingsan itu belum melihat. Belum melihat ya, oke. Baru instrumennya ketika Allah menampakkan cahayanya. Kau lihat saja gunung itu. Kemudian kalau kau lihat gunung tetap masih ada di situ. Kemudian cahaya Allah sudah nampak, maka kau akan mengetahui bahwa Allah itu ada. Pada saat itu dia pingsan. Kalau dia pingsan terus tidak wakallamallahu Musa taklima. Allah berdialog kepada Nabi Musa. Dia tidak pingsan. Dalam keadaan sadar. Masih sadar, oke. Nah, pada saat itu pertemuan yang dilakukan Allah terhadap Nabi Musa, Allah terhadap Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj dan lain-lain sebagainya itu. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan, apakah pertemuan itu juga bermakna secara fisikal? Jawabannya bukan. Malah justru kalau ada orang yang memandang, menceritakan habis bertemu dengan Tuhan, maka dia kafir. Berarti dia mengkonotasikan bahwa Allah itu fisika. Padahal bukan. Tetapi sebenarnya ketika orang itu susah, kemudian dia mendapatkan pertolongan dari Allah, dia merasakan Tuhan itu ada dan dekat. Betul. Ya Allah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Itu sebenarnya seakan-akan Allah ada sedang di hadapannya dia gitu. Nah itu sebenarnya dia sedang berhadapan. Begitu juga ketika orang melihat keindahan, ini Mbak Mila. Orang kalau ketika melihat sesuatu yang menyenangkan, ingat nggak dia siang, malam, atau pagi? Dia nggak ingat. Maka sesungguhnya kenikmatan yang terbadi itu ketika dirinya sirna. Kapan kenikmatannya itu? Ketika orang itu nggak tahu dirinya. Pagi, siang, artinya melepaskan dimensi ruang dan waktu. Pada saat itulah kenikmatan yang tertinggi. Kalau dia bilang masih merasakan, kita mimpi saja kita udah melepaskan ruang dan waktu itu.
Nah, begitu juga ketika kita berhadapan sama Allah itu, kenikmatan yang mensirnakan kita. Jadi fisik kita itu hilang. Iya. Saking hebatnya sebuah pertemuan itu, kita melepaskan dari ruang dan waktu. Masya Allah. Itu kenikmatan yang sempurna. Sebegitu dahsyatnya ya. Nah, itu maksimalnya itu. Oke. Kadang-kadang kan beberapa golongan yang mungkin tidak percaya dengan Tuhan gitu ya Pak Kiai. Selalu memberikan alasan bahwa ya mana Tuhan? Kan memang tidak terlihat gitu loh. Ya. Selalu anggapan seperti itu. Buktinya ada Tuhan, bukti Tuhan eksis tuh nggak ada gitu. Mereka kan banyak beranggapan seperti itu ya, nauzubillah. Nah, bagaimana ya kemudian kita sebagai orang beriman bahwa kita meyakini bahwa oh memang hikmah sebenarnya Allah tidak terlihat. Kemudian nanti pada saatnya Allah mengizinkan kita untuk melihat, itu apakah itu tadi ya akan ada kenikmatan yang belum pernah memang kita rasakan. Apakah memang ini juga bagian dari hikmah bahwa memang Allah itu memang tidak bisa kita lihat sekarang. Memang tidak bisa kita mungkin lihat, kita raba, kita lihat secara langsung gitu ya Pak Kiai. Iya, jadi itu benar jawaban itu. Tapi yang paling pasti kita mesti memahami kita tidak bisa melihat Allah itu begini. Setiap sesuatu yang kita lihat itu, apa dah yang kita lihat? Apa saja yang kita lihat, maka dia memiliki dimensi ruang dan waktu. Iya, paham. Nah, ketika dia punya dimensi ruang, maka kita tidak bisa mendapati di tempat yang lain. Ketika berdimensi waktu, maka kita akan menyatakan suatu saat akan hilang, akan sirna. Oleh karena ini, ruang dan waktu inilah yang membedakan antara makhluk dengan khalik. Jadi kalau seandainya ada persembahan-persembahan yang sama dengan kita, berdimensi ruang dan waktu, sebenarnya kebodohan. Iya, oke. Jadi otak itu akan menjadi tidak ada manfaatnya. Orang itu dianggap bodoh memanfaatkan akal ketika dia melakukan sebuah persembahan yang sama dengan dia. Yang juga dibatasi oleh ruang dan waktu itu. Gitu iya, ya? jadi ukuran ruang dan waktu itulah yang mencerdaskan dia untuk memilih. Sebenarnya nih, kalau umpamanya ada sebuah sesuatu yang dipahat, kenapa tidak pemahatnya yang disembah? Karena dia lebih hebat. Lebih hebat karena gitu yang menciptakan sebenarnya. Akal akan mengatakan itu. Oke, betul. Jadi kalau misalnya, ini jawaban ya sebenarnya, kan memang tidak bisa kita lihat ya Tuhan. Kalau justru bisa kita lihat, bisa kita raba, bisa kita rasa. Ya kalau kita rasa sih kehadiran Allah pasti. Kita bisa lihat ya. Artinya yang punya itu tadi dimensi ruang dan waktu ya apa bedanya sama kita ya? Berarti dia bukan Tuhan dong gitu ya? Jangan disembah. Iya jangan disembah, Masya Allah, betul. Jadi kita belajar banyak. Jadi jangan jeruk makan jeruk, jangan. Karena kita aja ya yang berusaha untuk ya udah kita aja yang makan jeruk ya, jangan jeruk makan jeruk gitu. Baik Pak Kiai, menarik sekali tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan mana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Memandang Allah. Pak Kiai, kita lanjutkan di segmen terakhir ini. Saya ingin bertanya sekali lagi. Jadi artinya bahwa setiap muslim, setiap orang yang beriman itu memiliki kesempatan untuk bisa memandang Allah. Iya. Iya, betul. Masalah kemudian disebutkan nggak berapa lama durasinya, mungkin di Quran atau hadis tuh nggak disebutkan ya Pak Kiai. Dan tergantung apa? Tidak ada penyebutan secara khusus ya, tetapi secara global tentang sorga itu bima kasabat aidihim. Kenikmatannya sejauh apa? Ibadahnya yang menentukan. Kecantikannya seperti apa bila dia sesama wanita? Bima kasabat aidihim. Bagaimana cara, berapa lama volumenya dia memandang Allah? Bima kasabat aidihim. Ada orang cuma sejenak saja. Sekali pandang sudah, selamanya dia tidak melihat lagi. Ada yang setahun sekali, ada yang sebulan sekali dan lebih dekat, ada yang selamanya. Itu bima kasabat aidihim. Ukurannya jadi bukannya Tuhan. Tapi bagaimana orang itu ketika di dunia. Jadi itu tadi ya, bahwa memang setiap
orang yang beriman akan ditambahkan, tapi seberapa lamanya, durasinya lah bahasanya begitu Iya. ya Pak Kiai. Itu sangat tergantung bagaimana tingkat Sangat keimanan dan tergantung ketakwaan. dia yang menentukan. Masya Allah. Pak Kiai, kita sering mendengar bahwa hadirilah majelis ilmu, karena majelis ilmu ini adalah bagian dari taman-taman surga. Ya. Mendefinisikan taman-taman surga ini memang betul taman surga atau sebenarnya ini metafor? Ya, kalimatnya udah pasti ya, majazi, metafora. Jadi kalimat yang bukan makna hakiki. Tapi kenapa dinisbatkan dengan taman surga? Karena di majelis itu disebut taman sorga. Kalau mau masuk sorga, sering di situ pasti nggak mementingkan yang lain. Oke. Jadi hanya orang yang di taman yang mengerti taman itu indah. Oke. Jadi kalau untuk menggambarkan sorga, ya main saja ke taman ilmu. Nanti akan dijelaskan tamannya itu seperti ini, isinya seperti ini. Kemudian orang yang duduk di majelis taklim, seperti halnya para pemirsa yang mendengarkan kajian Gapai Kemuliaan ini, maka dia merasakan ketenangan. Nah, ketenangan itu tidak sama dengan kenikmatan memakan dan meminum. Betul. Nah, oleh karena itu memang sangat dianjurkan. Farta'u, hendaknya kalian mampir. Duduk, dengarkan. Oh, ternyata tuh kebun tuh seperti ini. Sorga itu kan artinya kebun. Yeah. Oh, enak betul kalau begitu. Kenapa saya mesti tidak mempersiapkan diri? Ini gersang. Sekarang nih panas, nanti nggak ada panas. Nanti semuanya hijau, nanti semuanya serba mudah, gampang. Itu adanya di majelis taklim, adanya di majelis ilmu. Gitu. Nah sekarang kan majelis ilmu justru masuk ke rumah-rumah. Ya, dengan kemudahan teknologi ini, TV, kajian-kajian itu sudah masuk ke rumah. Jadi nggak perlu mampir karena memang kita tinggal duduk aja. Iya. Maka itu bagian yang bisa menghantarkan pemahaman. Jadi ketenangan, kedamaian yang insya Allah mungkin kita bisa nikmati di surga itu dicicil ya. Ada rasa tenang dan nyaman yang mungkin kita rasakan ketika kita mengikuti majelis ilmu ya Pak Kiai. Bisa membandingkan di luar dan di dalam majelis. Iya, pasti akan berbeda. Ya, gitu. Pak Kiai pada bahasan kenikmatan abadi di surga kan menyatakan kalau kita itu bisa berkumpul dengan anggota keluarga kita di sana. Ya. Apakah itu juga masih memori-memori bahwa masih saling mengenal, kemudian bahwa punya hubungan kekerabatan, itu masih terbawa nggak memori-memori yang di dunia itu kita bisa rasakan di surga Pak Kiai? Ada penjelasan soal itu tidak? Iya, kita jangankan sebelum masuk ke akhirat. Waktu kita meninggal, ruh kita itu sudah berkumpul dengan ya orang-orang yang dulu dia kenal. Ya, al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu menjadi berkelompok-kelompok. Seperti pasukan yang mereka itu arteri, kavaleri dan lain sebagainya itu akan menjadi kelompok sendiri-sendiri gitu. Ketika dia kenal, maka dia akan iktalafa, dia berbahagia. Tetapi walaupun rumahnya nempel, kalau dia dulu tidak akur, maka ikhtalafa, dia nggak mau berkumpul. Begitu juga dengan di akhirat. Sebelum masuk surga nih ya, waktu kita mau menghadapi yaumul hisab, itu di dalam riwayat Imam Al-Hakim, ada seorang istri bertemu sama suaminya. Dan suaminya mengatakan kepada istrinya, Ana zaujuki fid dunya, aku ini suamimu dulu di dunia gitu. Kan berarti dia kenal kan? Dan istrinya pun mengatakan, iya betul kau suamiku. Tapi pilunya pada waktu itu si suami minta kebaikan istrinya sedikit. Tapi istrinya lari malah. Inni takhawwaftu kama takhawwafta. Sesungguhnya aku takut sebagaimana kau merasakan takut. Ditinggal lari. Karena ibadahnya bagusan yang istrinya ketimbang suaminya. Kan kalau di dunia suaminya bangkrut dia akan kasih mas. Tapi di akhirat nggak mau. Itu ya. Nah begitu juga seorang ibu ketemu sama anaknya. Kan berarti dia kenal. Nah ketika dia bersama-sama masuk berkeluarga. Ada lagi hadis orang-orang yang menghafal Quran. Dia tidak mau masuk surga sebelum ayahnya dan ibunya dibawa masuk. Banyak sekali hadis yang menggambarkan kekeluargaan kita, kekerabatan di dunia itu bersambung. Makanya ada kalau nasibnya sama. Iya. Ada yang bilang juga kalau mati syahid maka dia bisa membawa syafaat kepada 70 keluarga yang lain. Dan memang seperti itu ya? Iya, memang begitu karena kelebihannya ya.
Masya Allah. Pak Kiai, dikasih syafaatnya. luar biasa. Ini sayang sekali waktunya sudah habis Pak Kiai. Kita harus mengakhiri perjumpaan kita. Tapi terima kasih atas ilmunya hari ini. Sama-sama. Ini luar biasa ya. Serial lah bahasanya gitu ya. Serial kajian yang bersambung dari kemarin kita bicara tentang neraka, surga. Kemudian hari ini Memandang Wajah Allah. Ini insya Allah ya membuat kita semakin sadar betapa pentingnya kita mempersiapkan diri ya. Karena ternyata perjalanan setelah dunia ini masih sangat panjang. Dan sebenarnya menakutkan gitu. Kalau kita ada ngerinya tapi kita nggak boleh berputus asa ya Pak Kiai ya. Atas rahmat dan pertolongan Allah. Jadi tetap harus ikhtiar terus ya. Dan nanti ada kajian Nanti spesial. baik. Kita tunggu. Masya Allah. Pak Kiai sekali lagi terima kasih atas ilmunya. Pemirsa, saya sudah berjumpa kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Armada dan juga Kiai Haji Haris Hakam pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.